Oke, udah 5 orang ya. Kita mulai aja ya. Baik. Selamat malam teman-teman semua. Di acara sesi live pemuritan di El Sadik kita kali ini ada tema penebusan oleh imam. Jadi kenapa saya bahas ini, karena kita mempraktekkan juga konsep imam atau doa imam ya, doa mengimami. Jadi doa imam ini kita mengakui dosa, tetapi pelaku dosanya bukan kita. Ya. Secara legal ground saja kita seakan-akan sebagai pelakunya. Ini konsep imam gitu. Seperti Yesus itu kan juga begitu. Dia bukan pelaku dosanya, tapi di hadapan Bapa ketika di Getsemane ya dia jadi seperti pelaku dosa gitu ya. Akhirnya sampai mati. Jadi konsep imam itu dia mengaku dosa atas nama orang lain. Sejak zamannya Lewi kan begitu ya. Jadi etnis suku Lewi itu kan dia jadi imam. Nah, imam ini dia mengakui dosa bangsanya di hadapan Tuhan gitu ya. Tetapi bukan dia pelakunya, gitu. Pelaku dosanya bukan imam gitu. Pelaku dosanya ya orang-orang itu gitu. Tetapi yang mengakui dosa dia, yang melakukan ritual penebusan dosa dia, yang menyembelih hewan juga dia, yang mempersembahkan segala macam entah tepung, daging, apalagi ya bau-bauan, wangi-wangian ya. Mungkin kayak menyan gitu dalam budaya di sini gitu ya. Untuk pewanginya. Jadi bukan pelakunya gitu. Pelakunya tidak bisa langsung, malahan harus lewat imam. Nah, imam inilah yang mengakui dosa gitu sebagai perantara. Dan pada akhirnya sebenarnya kita juga seperti itu gitu, secara iman ya. Kita bisa minta ampun kepada Tuhan, tapi jalannya kan sebenarnya bukan, kita nggak bisa langsung juga. Kita tetap butuh perantara. Siapa? Ya Hamasiah itu yang disebut nanti. Kristus itu. Makanya kalau di terjemahannya dari kata Hamasiah atau Sang Masiah itu kan dia yang diurapi ya. Diurapi itu apa? Yang diberi minyak ya. Dioles minyak entah di kepalanya terutama gitu. Nah, inilah orang yang bisa menjadi kohen atau imam. Nah, nanti hari ini kita akan melihat secara bahasa dulu seluk-beluk tentang imam. Nah, saya juga nanti akan membedakan antara imam dan kohen, karena sebenarnya beda makna ya. Jadi cuman kita terlanjur terlalu lama nyebutnya imam gitu. Jadi kalau dilihat secara kamus, secara etimologi sebenarnya nggak sama persis antara imam dan kohen. Makanya ya mau nggak mau saya akan banyak kali gitu ya, bukan sesekali, tapi banyak kali menggunakan kata kohen lebih sering daripada kata imam gitu. Karena kita terlanjur menggunakan frasa imam, tapi secara makna salah, tidak cocok gitu. Baik, saya akan share screen. Oke, rekaman oke. Share screen. Bisa lihat ya screen saya ya. Halo? Bisa, Pak. Oke. Saya nyalakan kompis dulu. Baik, kali ini temanya adalah penebusan oleh kohen. Apa itu kohen? Ya, jadi saya mengambil dari Kejadian 14:18. Melkisedek Raja Salem. Nah, itu bisa ditanya tuh, Salem itu mana? Nah, Salem itu sebenarnya kota yang kelak menjadi Yerusalem gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Yerusalem dan kota Salem. Nah, Raja Salem ini
banyak orang berdebat ini Raja Salem itu siapa? Kenapa dia jadi imam gitu, jadi kohen? Dalam kasus ini, dalam kisah Kejadian 14 itu kan dia menemui Abraham gitu ya. Ia membawa roti dan anggur untuk menyambut Abraham. Dan dia disebut Melkisedek. Jadi orang masih berdebat ini. Melkisedek ini gelar misalnya atau nama. Terus yang kedua, dia Raja Salem, kota Salem sungguh-sungguh, atau dia itu prototipe dari Yesus gitu ya. Biasanya orang menyebutnya teofani, penampakan Tuhan gitu. Karena di kitab PB Yesus itu disebut sebagai imam kohen menurut order peraturan Melkisedek. Apa itu peraturan Melkisedek? Itu nggak pernah dijelaskan secara jelas di PB sekalipun tidak jelas itu. Makanya kita akan mempergumulkan yang pertama dulu hari ini adalah kohennya itu sendiri, fungsinya apa, artinya apa. Nanti kita akan selanjutnya kita akan bahas Melkisedeknya gitu. Apa makna dari Melkisedek? Ya, ada dua terjemahan yang saya ambil. Satu dari terjemahannya LAI, tapi saya ubah dikit supaya tidak menggunakan nama hala. Raja Salem disebut Imam Elohim yang Maha Tinggi. Ya. Kemudian di terjemahan El Sadik saya menuliskan Kohen bagi El Elyon. Jadi Kohen bagi El Elyon. Nah, El Elyon ini siapa itu ya? Siapa yang disebut yang Maha Tinggi ini? Atau kalau di terjemahan lain kalau nggak salah itu ya, El Elyon itu sebenarnya kalau di Inggris gitu ya, the most high God gitu. The most high kan kalau kita terjemahkan di Indonesia kan Tuhan yang paling tinggi gitu, the most high gitu ya. Kalau kita terjemahnya disebut maha gitu aja, ada unsur perbandingan ya, superlatif ya. Most high, sesuatu yang lebih tinggi. Jadi secara budaya bahasa di Alkitab itu ada pengakuan terhadap ilah-ilah lain, tapi ilah-ilah lain itu dianggap lebih rendah posisinya. Makanya terjemahan Inggris itu bukan dia bilang super tinggi, tapi the most high gitu ya. Yang tertinggi, Tuhan tertinggi. Baik, jadi itu kisah dari ayat 18 ini. Jadi ada seorang yang disebut Melkisedek, kita anggap aja itu gelar ya, bukan nama. Walaupun kalau disebut nama ya bisa juga memungkinkan gitu. Cuman seringkali dalam tradisi para raja Semitik, seringkali yang disebut itu gelarnya gitu. Sama seperti Nimrod. Nimrod itu gelar atau nama. Karena di kisah-kisah agama sebelah Nimrod itu membakar Ibrahim gitu. Siapa Ibrahim, siapa Nimrod itu? Padahal Nimrod itu di Alkitab jauh sekali lebih tua dari Ibrahim, dari Abraham gitu. Jadi ada potensi bahwa nama Nimrod itu pun gelar gitu ya, bukan nama diri. Gelar seorang raja Babel gitu. Ya seperti itu. Jadi Melkisedek itu saya juga memahaminya juga ya gelar saja gitu. Nah kemudian nanti kalau kita bicara Kohen, nanti di PB terutama ya ada frase ya Kohen Melkisedek gitu ya. Jadi Melkisedek ini entitasnya, kemudian ada gelarnya dia disebut Kohen tetapi dia Malki. Nah, Malki itu apa? Malki itu raja. Sedek itu seperti El Sadik ya, Sadik. Artinya kebenaran ini. Jadi dia raja kebenaran. Dia raja kebenaran, arti namanya. Tapi dia seorang kohen, seorang imam. Apa artinya gitu ya?